80 tahun itu kan kira-kira seumur hidup manusia ya. Dan dalam waktu segitu sebuah bangsa bernama Indonesia lahir, tumbuh, dan sekarang kita ini lagi ada di sebuah persimpangan yang penting banget. Yuk kita coba telusuri perjalanannya. Kita mulai dari titik nol di tahun 1945 sampai ke tanda tanya besar yang ada di depan mata kita hari ini. Oke, coba kita mulai dari sini deh. Tahun 1945, Indonesia itu nggak sendirian loh. Coba deh bandingin sama Korea Selatan. Statusnya sama-sama baru merdeka. Ekonominya sama-sama hancur lebur. Tapi coba lihat sekarang, mereka jadi raksasa teknologi dunia. Padahal kita startnya barengan dari garis yang sama. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa kok hasil akhirnya bisa beda banget? Nah, dari situ kita masuk ke babak pertama. Zaman ideologi di bawah Presiden Soekarno. Di era ini, tantangan terbesarnya itu bukan soal ekonomi dulu. Tapi soal yang lebih mendasar, gimana caranya membangun sebuah identitas bangsa. Coba deh bayangin jadi Indonesia di 10 tahun pertamanya. Ini bukan soal bangun jalan tol atau pabrik, sama sekali bukan. Ini soal survive, bertahan hidup. Nggak ada duit, nggak ada sistem, tapi dikepung dari luar sama agresi militer. Terus dari dalam digrogoti pemberontakan di mana-mana. Ada Darul Islam, ada RMS. Jadi ya prioritas utamanya cuma satu waktu itu. Gimana caranya supaya kepingin-kepingin Nusantara ini nggak pecah berantakan? Terus gimana cara Soekarno menjawab tantangan sebesar itu? Jawabannya ternyata ada di prioritas. Fokus beliau itu bukan buat ngisi perut rakyat, tapi lebih ke membangun kebanggaan bangsa. Makanya muncul tuh proyek-proyek mercusuar, monumen-monumen megah, perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih, bahkan Irian Barat direbut kembali. Semua itu kalau kita lihat ibarat lem ideologis, tujuannya buat merekatkan bangsa yang waktu itu kondisinya rapuh banget. Nah, tapi disinilah dilemanya muncul. Duit negara itu habis, ludes buat kampanye militer dan bangun monumen. Terus nasionalisasi perusahaan Belanda gagal total, karena kita jujur aja belum punya manajemen yang profesional buat ngelolanya. Ya, kebanggaan itu penting sih, tapi kan kebanggaan nggak bisa dimakan kan? Dan puncaknya, lihat angka ini, 600%. Bayangin, inflasi 600%. Itu artinya harga barang bisa naik gila-gilaan dalam hitungan minggu aja. Duit jadi nggak ada harganya. Nah, kondisi ekonomi yang hancur lebur inilah yang jadi pemicu semacam ledakan besar di tahun 1965. Dan ini jadi penanda akhir dari sebuah era. Oke, setelah krisis itu babak baru pun dimulai. Dari puing-puing ekonomi, muncullah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Nah, kalau tantangan zaman Soekarno itu soal persatuan, tantangan di zaman Soeharto ini beda, yaitu pembangunan. Misinya udah jelas banget, pokoknya perbaiki ekonomi. Dan respon Soeharto itu cepat, tegas, tanpa kompromi. Haluan politik langsung banting setir, dari blok timur ke blok barat. Politisi-politisi lama disingkirkan, diganti sama tim ekonom profesional yang kita kenal sebagai mafia Berkeley. Dari situlah mesin pembangunan dinyalakan lewat program Repelita, atau rencana pembangunan 5 tahun. Modalnya, pinjaman dari luar negeri, buat bangun semuanya, dari irigasi sawah sampai jalan tol. Dan hasilnya? Ya, pembangunan memang kelihatan di mana-mana. Ekonomi tumbuh pesat, sekolah dibangun, puskesmas ada di mana-mana. Tapi selalu ada tapinya. Di balik semua itu ada sisi gelapnya. Pertumbuhan ekonomi ini dibangun di atas sebuah sistem di mana yang paling diuntungkan adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Dan ini menciptakan kesenjangan yang makin dalam. Harga yang harus dibayar untuk stabilitas dan pembangunan ini ternyata mahal banget. Militer atau ABRI waktu itu masuk ke semua lini kehidupan, masuk ke parlemen, birokrasi, bahkan bisnis. Pers dibungkam, aktivis yang kritis dihilangkan, dan demokrasi bisa dibilang dimatikan. Semua ini dilakukan demi satu hal, menjaga mesin ekonomi tetap berjalan, mesin yang ternyata cuma menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan istana. Dan sistem yang kelihatannya kokoh tapi sebenarnya rapuh ini akhirnya ambruk juga. Pemicunya? Krisis moneter Asia tahun 97-98. Fondasi ekonomi yang dibangun di atas utang dan kronisme itu langsung hancur lebur. Lihat aja angkanya, rupiah terjun bebas. Dari sekitar 2.400, anjlok sampai hampir 17.000 per dolar. Ini udah bukan krisis lagi, ini kepanikan massal. Dan kepanikan inilah yang akhirnya meruntuhkan rezim yang sudah berkuasa 32 tahun. Dan dari keruntuhan itu, Indonesia masuk ke era yang benar-benar baru. Era yang penuh gejolak, kacau, tapi luar biasa penting.
zaman reformasi. Tantangannya, gimana caranya membangun ulang sebuah negara dari puing-puing rezim otoriter. Dan di sini ada 3 presiden transisi yang perannya krusial banget. Masing-masing dari mereka itu kayak meletakkan satu batu bata penting untuk fondasi demokrasi kita. Pak Habibie, walau singkat banget, berhasil menyelamatkan ekonomi dan yang paling penting, membuka keran kebebasan pers. Terus Gus Dur, beliau yang berani mencabut dui fungsi ABRI dan merangkul semua kelompok minoritas. Lalu Ibu Megawati, beliau yang membangun lembaga-lembaga penjaga demokrasi seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Ini semua adalah fondasinya. Oke, setelah hiruk-pikuk reformasi, akhirnya Indonesia masuk ke era yang lebih tenang, zaman stabilitas. Ini momen bersejarah karena untuk pertama kalinya kita, rakyat Indonesia, bisa milih presiden secara langsung. Dan era ketenangan selama 1 dekade ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mungkin ya, era SBY itu nggak banyak gebrakan-gebrakan yang wow gitu. Tapi justru disitulah kekuatannya. Coba deh lihat angka-angka ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,5%, inflasi rata-rata 3%. Ini menunjukkan apa yang paling kita butuhkan waktu itu. Stabilitas, ekonomi yang jalan terus, harga-harga yang nggak naik gila-gilaan. Dan yang ini juga nggak kalah penting. Lihat deh grafiknya. Rasio utang kita terhadap PDB itu berhasil dipangkas lebih dari separuh. Dari 56% jadi tinggal 24%. Ini artinya apa? Artinya keuangan negara kita makin sehat. Dan ini bikin investor global jadi percaya diri buat masuk ke Indonesia. Disinilah Indonesia mulai dianggap naik kelas di mata dunia. Nah, ini dia nih salah satu warisan paling penting tapi sering banget kelewat. Karena stabilitas itu, ruang ekonomi akhirnya terbuka lebar. Lahirlah kelas menengah baru. Lahir juga pengusaha-pengusaha yang bisa sukses bukan karena punya koneksi ke istana, tapi karena mereka memang jago, memang kompeten. Ini adalah perubahan yang fundamental banget, beda 180 derajat dari zaman Orde Baru. Lalu, kita sampai di babak terkini, zaman ambisi, di bawah Presiden Joko Widodo. Kemunculan beliau kan membawa harapan yang luar biasa besar ya, seorang pemimpin dari rakyat biasa, bukan dari elit politik atau militer. Era ini dimulai dengan ambisi yang menggebu-gebu, tapi di akhirnya justru menyisakan banyak sekali tanda tanya. Pemerintahan Jokowi ini kayak punya 2 babak yang beda banget. Periode pertama itu, isinya soal harapan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di mana-mana. Tapi ya itu, dibayar dengan utang yang melonjak. Nah, masuk ke periode kedua, apalagi setelah pandemi, fokusnya tuh kayak bergeser. Nggak lagi soal wong cilik, tapi lebih ke legacy building. Dan disinilah mulai muncul kritik-kritik keras soal konsolidasi kekuasaan, bahkan erosi demokrasi. Terus, datanglah pandemi COVID-19. Ini kayak bom waktu yang meledak tiba-tiba. Roda ekonomi berhenti total. Dan momen ini benar-benar menelanjangi semua kelembahan sistem kita. Dari respons pemerintah yang dianggap banyak orang lamban, sampai penyerapan anggaran yang, ya ampun, rawan banget dikorupsi, terutama di program-program bansos. Nah, menjelang akhir periode kedua beliau, kekhawatiran itu makin menjadi-jadi. Para kritikus nunjuk banyak hal. Ada UU KPK yang direvisi dan dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Ada UU MK yang diamandemen. Ada isu revisi UU penyiaran yang mengancam kebebasan pers. Belum lagi soal netralitas aparat negara. Ini semua dilihat sebagai sinyal bahaya. Seolah-olah pilar-pilar reformasi yang kita bangun susah payah selama 20 tahun, sekarang kok malah digerogoti satu-satu? Jadi, ya, itulah perjalanan kita sejauh ini. 80 tahun, 8 pemimpin. Dari Soekarno sampai Prabowo. Masing-masing punya tantangannya sendiri, punya warisannya sendiri. Mereka yang membawa kita dari satu krisis ke krisis berikutnya, dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan kutipan ini rasanya pas banget buat merangkum semuanya. Kita pernah bertahan di tengah krisis sosial, hidup di bawah kekuasaan militer, dan menghirup udara demokrasi. Kita udah ngalamin semuanya. Dan sekarang kita masuk ke babak baru yang jujur aja, penuh dengan tanda tanya. Dan pertanyaan terakhir ini membawa kita kembali lagi ke awal pembahasan tadi. Setelah 80 tahun perjalanan, sementara negara-negara tetangga yang startnya bareng kita udah melesat jauh ke depan, kita sekarang berdiri di sini, di sebuah persimpangan. Jadi pertanyaannya untuk kita semua adalah, sebenarnya Indonesia ini mau dibawa kemana?